Pada video kali ini saya akan membahas tentang insert atau penambahan record pada suatu PF dengan menggunakan bahasa pemrograman RPG. Di sini saya punya suatu PF ya, sebagai contohnya, yaitu PF beli 01. Seperti ini description dari isinya. Coba kita cek ya, pakai strcl. Kita select bintang from PF beli 01. Nah, jadi PF beli 01 ini misalkan sebuah PF sederhana yang berisi kode barang pembelian, kode barang internal di perusahaan, dan harga beli. Kita akan membuat sebuah program dengan RPG untuk menginsert data ke PF beli ini, ke PF beli 01 ini. Coba kita bikin dulu source code-nya, strcl. Untuk source member saya beri nama misalkan RPG 006. Kemudian tipenya ini RPG. Deskripsi saya beri deskripsi misalkan insert PF beli 01 RPG. Enter. Oke. Kita gunakan penanda F untuk memanggil file PF beli 01. Kita F4 PF beli 01. Kemudian untuk file tipe, karena dia insert sebagai output, maka kita beri tanda O pada file tipenya. Format file kita isi E, karena dia eksternal, data berasal dari luar source code. Kemudian device disimpan di disk, kita inputkan disk. Kemudian untuk amannya kita langsung set on aja, kita langsung set on biar nggak kelupaan ya. Set on. Kemudian di EQ kita isi last record. Untuk mempermudah pembuatan kode, kita bisa buka source code dari PF beli 01 di key DDS-SRC. Nah, isinya seperti ini, nama fieldnya dan format fieldnya ya. Kita bikin aja variabel instan di sini. F4. Nah, di sini kita move fill blanks ke KDBL dipanjang 6. Oke. Kemudian kita bikin variabel move blanks ke KDIN panjang juga 6. Kemudian
z-add untuk membuat variabel hrgbl 6 digit, tipenya desimal dengan 0 digit di belakang koma seperti ini. Kemudian kita buat perintah untuk memasukkan inputan dari display ke variabel-variabel ini. Jadi misalkan kita beri aja ini kode beli, ketik sini aja, DSPLY, kemudian faktor 2 untuk result ya. Untuk result kita ketik di sini KDBL seperti ini. Kemudian kode internal misalkan seperti ini, DSPL, ini dimasukkan di result sini, KDBL, nah di sini KDIN, kemudian sini harga beli, DSPLY, KDIN di sini BL. Nah, setelah itu kita write data. write ke sini, record ini, nama record ini R data BL seperti ini. Oke, kita cek dulu. Ini untuk memanggil physical filenya, kemudian ini deklarasi variabelnya, kemudian ini untuk memasukkan inputan dari DSPLY, kemudian ini write R data BL, ini untuk menulis ke database. Jadi kita coba call, yes. Kita compare dulu, CRT RPG PGM 4 KRPG, ini LESRC itu source filenya, kemudian nama programnya RPG 006, terus membernya
RPG 006. Enter. Oke, ini berarti sudah sukses tercompile. Kita call RPG 006. Nah, kode beli kita isi misalkan BL 0001. Kemudian kode internal kita isi dengan in 0001. Harga misalkan 1000. Enter. Nah, coba kita cek pakai SQL. Nah, data sudah masuk ini berarti. Kita coba sekali lagi. Takal RPG 006. Kode beli misalkan BL 0002. Kode internal misalkan in 0002. Harga beli misalkan 2000. Kita cek lagi. Oke, sudah masuk. Bagaimana sekarang misalkan ya, kalau memasukkan record tanpa memanggil programnya dengan call, tapi cukup kita looping saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah goto dan capex Q. Sekarang kita gunakan goto dulu. Kita coba gunakan goto. Pertama, kita bikin tag di atas kode-kode yang akan kita ulang. Jadi kita bikinnya di sini sebelum display ini. C. Kita beri nama tag di sini. Misal tag. Nah, kemudian akutnya kita isi tag. Nah, ini dalam kasus ini misalkan jika kita mengulang, kita input huruf Y. Jadi kita bikin variabel dulu. Setelah writer kita bikin variabel. Misalkan kita bikin ulang namanya gitu aja. Movable blanks, kita kasih nama ulang. Kemudian kita ambil inputan dari DSPLY C. Ulang. Oke. Nah, kita pakai conditional di sini pengecekannya. Jika ulang sama dengan Y, if equal tik Y. Nah. Kita kosongkan dulu semua variabel sebelum diisi dengan inputan dari DSPLY. Maka kita movable blanks dulu. Movable blanks ke KDBL. Ini kurang pas penulisannya, kita paskan dulu seperti ini. Nah, ini juga kurang lurus. Oke.
Nah, kita move blank dulu KDBL nya untuk mengkosongkan variabel-variabel tadi. Kemudian kita move blanks, movable blanks ke in, dan kita set 0 yet dash add bintang zeros ke beli. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita goto ke tag A. Maka goto F4 tag A. Oke, kemudian kita tutup if nya dengan if nya. Kita tutup if dengan if. Oke, kita coba dulu. Yes. Kita compile. Ada error di sini. Kita cek pakai WRK SPLF. Paling bawah ya. Coba cek, kita compile lagi. Oke, F5. Oke, ada error 3 nih, level 30. Di sini ada error 7030 ini. Kita shift F4 untuk mencari. Oke, pada ulang kita buka lagi source code-nya pakai strSEU. Oke, ini karena belum ada lengnya, kita isi lengnya 1. Coba kita compile. Oke, sudah sukses. Coba kita call RPG 006. Nah, kode beli misalkan BL 0003. Terus kode innya misalkan 0003. Kita isi harga dengan 3000 misalkan. Nah, kita apakah diulang? Ya. Oke, nah kita input lagi kode belinya BL 0004. Terus kode internal kita isiin 0004, harga misalkan 4000. Oke, dan ini diulang N misalkan. Nah, dia akan keluar. Coba kita buka pakai strSQL. Nah, kita input terakhir 2 ini ya, udah masuk. Kemudian kita cek source code-nya lagi. Kita akan bahas source code-nya. strSEU. Nah, di sini begitu ada perintah
goto tag, maka akan ke label ini, label tag ini, kemudian mengulang sintaknya. Nah, di sini kan jika ulang sama dengan Y, kosongkan variabel, kemudian pergi ke tag ini. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan perintah capex. Saya buka display yang lain. Jadi untuk display A ini untuk perintah goto, nah display B nanti untuk capex. Kita bandingkan ya, kita copy aja dulu source code nya tadi, wrk mb wrk mbr pdm F4, kemudian member yang tadi rpg 006, kita copy 3, misalkan kita kasih nama rpg 007. Nah seperti ini. Edit. Nah, jadi untuk display B ini untuk perintah caps equal, sedangkan untuk A untuk perintah goto. Nanti bisa kita bandingkan. Nah, untuk perintah caps equal, ini sebenarnya menghilangkan fungsi perintah dari if equal y ini ya. Coba kita bikin langsung. Jadi di sini ulang kita bandingkan dengan y dengan cap text equal y seperti ini. Kemudian gotonya kita hapus saja. Nah ini menuju tag A. Jadi jika ulang sama dengan Y, maka langsung menuju tag A tanpa perlu ada upcode if. Ini if nya juga kita hapus. Nah sebelum kita menuju tag A, yang perlu diperhatikan adalah kita kosongkan dulu isi-isi dari variabel. Jadi komen-komen perintah-perintah ini kita pindah ke atasnya. Oke, seperti ini. Jadi di sini deklarasi variabel ulang, kemudian ngulang isi-isi variabel, kemudian jika ulang sama dengan Y, maka dia akan mengulang ke sini. Seperti itu ya. Oke, kita coba, kita simpan, kemudian kita compile F9, pakai perintah crt prg crt rpg pgm F4 rpg 007, kemudian ini rpg lesrc untuk source filenya, source membernya sama aja, sama tadi rpg 007. Enter. Oke, sudah kita compile, kemudian kita call rpg 007, enter. Nah, kode beli misalkan BL 0005, enter. Kemudian
kode internal ini 0005, enter. Kemudian harga misalkan 5.000. Oke, apakah ngulang? Ya. Nah, kode beli misalkan BL 0006, enter. Terus kemudian kode internal IN 0006, harga misalkan 6.000. Oke, enter. Apakah ulang? Tidak, misalkan N. Oke, sekarang kita coba cek dengan SQL. Oke, dua yang kita input terakhir juga masuk ya. Sekarang kita bandingkan antara perintah dengan equal dan capex. Oke, ini adalah perintah dengan cap equal ini, dan yang ini perintah dengan menggunakan goto. Nah, bedanya adalah penggunaan if, equal, dan tidak. Jadi di capex tidak memerlukan if, sedangkan untuk goto ini memerlukan if. Oke, sekian video kali ini. Jika ada yang perlu dibahas, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.